Jumpa lagi di Jakarta TV. Saya heran kenapa banyak yang bilang ini mahal. Padahal menurut saya ini terbilang pantas atau bahkan murah. Nanti kami jelaskan kenapa ya. Nah, saya punya masalah dengan jam tangan dan smartwatch. Saya rasa mungkin banyak dari antara kalian yang juga kena masalah yang serupa. Saya punya beberapa jam tangan kesayangan. Ini koleksi G-Shock saya yang agak menggunung di depan saya ini ya. Yang udah bertahun-tahun saya kumpulkan. Yang akhir-akhir ini jadi jarang banget saya pakai. Karena mulai sering olahraga dan ngukur kebugaran dan kurangin berat badan gitu. Jadi saya sering pakai smartwatch ya. Tapi masalah baru itu muncul. Nah, ini smartwatch dan sports watch juga yang saya pakai, yang udah pernah kita review juga ya. Nah, di sini ada watch 4 klasik ya, ada watch 5 Pro, ini 4 klasik, lalu ada 5 Pro juga ya, dan ada beberapa yang lain lagi, ada Fitbit juga di sini ya. Lalu saya juga ada yang spesial buat olahraga kayak ya Sunto Race gitu. Ada juga Race S, kemarin sempat di-review juga. Tapi semuanya gak nyaman dipakai buat tidur. Padahal saya butuh pemantauan waktu tidur secara konsisten untuk bisa memastikan tidurnya udah cukup baik atau belum. Itu penting banget buat kesehatan. Pasti ada yang bilang, bang pakai smart band aja. Smart band, ada juga smart band ya. Ini ada dari Samsung V3 juga ada di sini. Ya, semua udah dicoba. Bener sih kalau pakai smart band itu lebih nyaman buat dipakai tidur. Bahkan saya sering pakai traveling karena baterainya awet dan ringkas gitu ya. Tapi tetap bisa ngebekas di tangan. Dan beberapa kali saya ngalamin agak gatal-gatal karena mungkin kelamaan dipakainya ya. Mungkin harus sering-sering dibersihin gitu. Nah, selain itu penggunaan band juga tidak membuat saya nyaman pakai jam koleksi saya. Karena rasanya nggak pantas aja pakai jam tangan dan smart band. Tetap berasa pakai 2 jam. Iya nggak? Intinya dengan smartwatch dan smart band saya sulit untuk memperoleh pemantauan kebugaran selama 24 jam non-stop selama setahun penuh. Karena jadi terlalu sering bolong-bolong pengukurannya. Untungnya akhirnya solusi itu datang secara resmi ke Indonesia. Ini adalah sebuah smart ring. Dalam hal ini yang kita akan bahas kali ini adalah Samsung Galaxy Ring. Kenapa jadi solusi? Mari kita bahas. Oke, jadi sebuah smart ring ternyata adalah solusi masalah saya. Karena alat memantau kesehatan ini bentuknya cincin, jadi saya bebas pakai jam yang manapun yang tadi. Ya udah dipinggirin, udah. Biar fokus, kesini aja fokus ya. Mau olahraga bisa pakai sports watch atau smartwatch untuk melengkapi pemantauan yang lebih detail. Mau pakai jam koleksi kesayangan yang tadi bisa juga. Pemantauan kesehatan jalan terus. Mau dipakai tidur, bentuk cincin jelas lebih nyaman ketimbang jam ya, bahkan smart band. Tapi pasti banyak yang bertanya-tanya, emangnya ring itu bisa apa aja? Apakah baterainya awet? Oh ya, di sini saya bahas smart ring lebih ke arah memperkenalkan opsi baru untuk pemantauan kesehatan secara canggih tapi jauh lebih nyaman. Saya rasa kita semua perlu paham teknologi yang ini ya, karena trennya ke depan itu ke arah wearable yang lebih nyaman digunakan. Salah satunya ya seperti ring ini. Jadi nggak perlu mendang-mending dengan solusi lain. Pelajari aja biar sama-sama paham, oke? Lagian kalau kita menolak mempelajari teknologi terkini kan cuma jadi ketinggalan doang. Jangan campurkan kemampuan beli atau daya beli dengan kemampuan belajar teknologi terkini. Jangan dicampurin itu ya. Kedepannya teknologi seperti ini akan makin terjangkau. Jadi lebih baik dipelajari dari sekarang. Oke, balik lagi perkenalkan ini Samsung Galaxy Ring. Harganya di kisaran 6,5 juta rupiah. Harganya sebenarnya mirip-mirip aja dengan solusi smart ring dari produsen lain. Tentunya ini kalau kita membandingkannya dengan yang pakai sensor yang sekelas ya. Nah, dalam paket penjualannya ada charging case, ada kabel charger, dan ada smart ring-nya. Di Indonesia ada 3 warna yang tersedia, ada titanium black, titanium silver, dan titanium gold. Untuk yang titanium black dan titanium silver, finishingnya ini matte ya. Sementara yang titanium gold itu finishingnya glossy. Ya, ada kata titanium karena frame atau bingkai ring ini terbuat dari titanium beneran. Charging case-nya itu punya konsep seperti charging case TWS ya, atau bahkan seperti tempatnya cincin ya, bisa juga ya. Tapi desainnya beda banget nih, nggak kelihatan seperti gadget elektronik jadinya ya. Case ini punya lampu indikator yang melingkar
lancar. Nah, kalau kita taruh ring ke dalam case, itu akan terlihat sisa baterai dalam ring. Kalau sisa 50%, lampunya hanya menyala separuhnya aja. Unik ya yang satu ini ya. Tidak ada layar, tidak ada motor vibrasi, tidak ada speaker, tidak ada mikrofon di ring ini. Tapi Samsung Galaxy Ring itu punya beragam sensor yang memantau aktivitas dan kesehatan kita. Ada accelerometer, ada optical heart rate sensor, dan ada temperature sensor juga. Cukup lengkap untuk perangkat sekecil ini. Ingat ya, masih ada baterai di dalamnya. Sensor-sensornya terletak di bagian dalam ring tentunya ya. Titik pemantauannya hanya ada satu, jadi sama seperti smartwatch dan smartband lainnya. Nah, jadi dalam penggunaan kita harus memastikan bahwa posisi sensor itu ada di bawah jari, di bagian bawah jari atau bagian dalam lah ya. Tenang, ada penandanya kok, jadi mudah untuk diraba. Desain ring ini dibandingkan ring lain dipasarkan, kalau diperhatikan bentuknya itu agak beda karena ini cekung ya. Ini membuat sisi tengah ring jadi tidak mudah tergores benda lain. Seharusnya kalau ada yang cepat aus tuh ya sisi pojokan atau pinggir-pinggirnya aja. Jadi harusnya sih nggak mudah kelihatan. Nah, konektivitas ring ini ke smartphone pakai Bluetooth BLE 5.4. Baterai pada Samsung Galaxy Ring ini tentunya beda-beda untuk tiap ukuran ya. Karena ukurannya ada banyak banget ya. Ukuran 5, 6, dan 7 itu baterainya adalah 17 mAh. Ini dijanjikan maksimum 6 hari pemakaian. Ukuran 8, 9, 10, dan 11 itu baterainya 18,5 mAh. Dijanjikan sampai dengan 6 hari pemakaian juga. Sementara untuk 12 dan 13 itu pakai baterai 22,5 mAh. Nah, ini dijanjikan bisa sampai 7 hari pemakaian tanpa pengisian baterai. Sementara itu charging case-nya sendiri baterainya adalah 361 mAh. Untuk charging case-nya dari kosong sampai penuh itu butuh waktu ngisi 2 jam. Sementara untuk mengisi ring ini selama 30 menit aja dimasukkan ke dalam si charging case-nya, itu sudah bisa mengisi ring dari kosong hingga 40%. Nah, dalam pengujian kami dengan ring yang berukuran 12 ya, setelah penggunaan 24 jam non-stop, baterai itu berkurang sekitar 14%. Ya, mungkin hampir 14-15% gitu lah ya. Jadi memang harusnya baterai baru akan habis setelah 7 hari. Jadi cukup lama ya untuk dipasang 7 hari, weekend baru di-charge. Nah, bobot setiap ukuran ring pun berbeda. Bisa dilihat di tabel yang satu ini aja ya. Sebetulnya bedanya tipis-tipis sih. Start dari 2,3 sampai 3 gram untuk ukuran yang paling besar. Nah, dari tadi kita bahas soal ukuran yang berbeda terus ya. Jadi memang mengetahui ukuran itu penting banget. Itu sebabnya Samsung menyediakan sizing kit berisi dummy dari beragam ukuran Samsung Galaxy Ring. Kalau di luar negeri biasanya harus bayar nih sekitar $10. Kalau di Indonesia kita bisa dapetin sizing kit ini sebelum memutuskan untuk milih ukuran. Ini kalau belinya lewat website Samsung ya, dan dapetinnya gratis. Nah, atau kita juga bisa datang ke beberapa toko Samsung dan mencoba ring sizing kit di sana sebelum kita memutuskan untuk beli mau ukuran yang mana. Tapi yang paling enak sih, pesan ringnya nanti dapat ring sizing kitnya ke rumah untuk mencoba seharian penuh jadinya ya. Jadi benar-benar tahu ukuran mana yang nyaman untuk dipilih nantinya. Nah, untuk daya tahan terhadap airnya, Samsung Galaxy Ring ini punya IP rating di IP686, berarti dia sudah kedap terhadap debu, lalu 8 berarti dia bisa tahan di dalam air ya. Nah, bicara soal ketahanan dalam airnya, sebetulnya ada rating berikutnya, 10 ATM. Nah, jadi dia punya ketahanan sampai 100 meter dalam air sebetulnya. Nah, ini membuat Samsung Ring cocok untuk aktivitas dalam air yang dangkal seperti berenang dan bahkan snorkeling ringan di laut bisa, nggak ada masalah. Pastikan aja kalau kalian main di laut ya, setelah kena air asin, bilas ring ini dengan air bersih dan lalu keringkan. Nah, untuk kompatibilitas sebenarnya ring ini bisa dipasangkan dengan smartphone Android apa saja asalkan pakai Android 11 atau yang lebih baru dan sudah memasang aplikasi Samsung Wear dan Samsung Health. Jadi tidak bisa dipasangkan ke smartphone yang non-Android. Akan tetapi untuk fitur yang lebih lengkap seperti untuk energy score yang penting itu ya. Nah, itu baru ada di smartphone Samsung. Sementara untuk fitur terlengkap itu bisa sampai pengendalian smartphone pakai gesture gitu ya. Itu baru ada di smartphone Samsung dengan One UI 6.1.1 ke atas. Tapi lucunya Samsung S24 series itu pakai One UI 6.1 aja udah bisa. Mungkin ada spesial di situ ya karena dia S24 ya. Nah, jadi dia bisa memanfaatkan pengendalian gesture dari ring. Oh ya, pengendalian dengan gesture ini sementara masih untuk double pinch ya, untuk trigger pemotretan atau pengambilan video ya seperti ini ya. Ini memudahkan untuk selfie atau merekam diri sendiri. Bisa juga untuk mematikan alarm juga bisa. Jadi memang untuk memperoleh fitur terlengkap memang baru ditemukan pada smartphone Samsung yang sudah pakai update terbaru. Oke, dalam penggunaan kami merasakan bahwa ring ini sangat ringan ya. Tentunya ini karena material titanium yang digunakan. Samsung mengatakan bahwa sebenarnya jari yang paling pas adalah telunjuk atau jari tengah, bisa kanan atau kiri. Pastikan aja saat penggunaan sensornya berada di bagian bawah jari. Ada tandanya kok, ada garis yang menonjol gitu, jadi bisa diraba gitu ya. Oh ya, by the way, tahu nggak sebenarnya smartwatch dan smartband itu posisinya tuh kurang menguntungkan untuk pengukuran kebugaran.
karena sensornya berada di sisi atas pergelangan tangan. Kulit lebih tebal, lemak lebih tebal, dan ada 2 tulang di pergelangan tangan. Ini membuatnya seharusnya pengukurannya tidak sebaik kalau yang dipakai ring ini, karena ring ini ada di jari. Sensor ada di bawah dan hanya ada 1 tulang di sini ya. Nah, pengukuran ring itu harusnya secara konsisten akan lebih baik kalau fittingnya juga tepat. Nah, saya menggunakan ring berukuran 12 yang membuatnya jadi agak kendor di jari manis kiri, ngepas di jari manis yang kanan, dan agak sempit di telunjuk yang kiri. Kalau telunjuk kanan ya udahlah jangan, kegedean. Dan lucunya, dia bisa dipakai cukup nyaman di jari tengah yang tangan kiri. Masalahnya saya kan pakai cincin kawin ya di jari manis kiri nih. Jadi pilihan saya adalah jari manis kanan atau telunjuk kiri. Kalau ditaruh di jari tengah, nabrak ke cincin kawin saya dong jadinya ya nanti ya. Nah, ini hal yang tadi membuat ring sizing kit jadi penting banget. Coba dulu di jari mana yang paling pas sebelum menentukan ukuran atau sebelum membeli. Oke, untuk dipakai tidur jelas ring ini lebih nyaman dibandingkan pakai smartband, apalagi smartwatch. Saya tidak merasakan masalah sama sekali. Pengukuran bahkan tidak terlihat terputus pada saat saya pakai di jari manis kiri yang sedikit agak kendor gitu ya. Nah, setelah menggunakan beberapa minggu dan berdasarkan pengujian awal saat mencoba di Paris juga sempat kita coba ya setelah launching, saya bisa bilang bahwa pengukuran durasi tidurnya tergolong akurat di sini. Setidaknya waktu bangunnya itu akurat, karena ini yang bisa lebih presisi kami catat ya. Iyalah waktu tidur kan kadang-kadang miss ya. Kita nggak tahu kita tidur jam berapa kadang-kadang. Oh ya, untuk pertama kalinya ini juga saya kaget nih ya. Pertama kalinya kita bisa memperoleh statistik tidur di bangku pesawat. Biasanya dengan smartwatch dan smartband nggak bisa dapat statistik tidur di bangku pesawat. Ini sangat penting untuk mereka yang sering bepergian di pesawat. Apalagi kalau yang pesawatnya lebih dari 2 jam ya. Yang 6 jam, apalagi kalau yang ke benua-benua Amerika gitu sampai 12 jam, bahkan sampai 20 jam. Penting banget, kalian harus tahu berapa lama kalian tidur. Sayangnya beberapa kali dicoba saat tidur di mobil ya, saya tidak memperoleh pencatatan sama sekali. Mungkin karena terlalu banyak guncangan dan getaran dalam mobil. Tapi kalau tidur di mobil yang lagi jalan itu biasanya emang nggak selama kalau tidur di pesawat ya. Apalagi kalau pesawatnya yang perjalanan jauh. Sama-sama perjalanan dalam jumlah waktu yang sama, harusnya sih lebih gampang tidur di pesawat. Nah oke, untuk dipakai berolahraga, kita tidak bisa men-trigger pencatatan latihan secara manual dari si ring ini. Tapi kita bisa memperoleh pencatatan secara otomatis saat kita berjalan atau berlari. Baru 2 aktivitas itu aja yang bisa di-trigger dari ring. Itu pun otomatis aja. Dan yang lucunya saat kami cek, rute saat latihan ternyata tidak tercatat di smartphone kalau pakai yang otomatis tadi. Kalau mau rutenya terekam, kita harus trigger dari aplikasi Health. Pastikan aja ring ini terkoneksi ke aplikasi Wear-nya. Jadi di Health-nya juga terlihat bahwa ringnya itu ke link di situ ya. Nantinya smartphone akan mencatat posisi kita dan ring akan menambahkan statistik kebugaran dari sensornya. Dan ya, ring ini bisa dipakai untuk berenang, tapi sayangnya saat kami coba untuk berenang, pencatatan kebugarannya belum bisa dilengkapi oleh ring ini. Semoga kedepannya bisa ada ya. Nah kalau urusan kena air, sudah berapa minggu saya pakai dan rasanya aman sih. Dipakai cuci tangan, berenang, aktivitas lainnya yang kena air aman. Tapi memang sebaiknya jangan diajak mandi air panas ya. Mandi air dingin masih aman lah, kan udah certified IP68, gak ada masalah, 10 ATM pula. Sementara kalau pakai air panas, ya kan ini IP68 dan 10 ATM. Keduanya tidak menyatakan ketahanan terhadap air panas. Harusnya kalau mau tahan air panas dia pakai yang IP69. Nah kalau ada yang bilang, wah kalau hilang repot dong. Nah ini menarik nih, karena Find My Ring itu bisa memberitahu lokasi terakhir di mana ring ini digunakan. Dan kita bisa menyalakan lampu-lampu di bagian dalam ring yang mungkin membantu kalau kita lagi nyari-nyari di sudut-sudut yang gelap. Mungkin dia keselip di bawah tempat tidur gitu misalnya ya. Nah sebenarnya sih di sini kami sedikit berharap ada buzzer atau beeper yang bisa berbunyi ya saat dicari, lebih gampang lagi nyarinya. Nah sama seperti pada Samsung Galaxy Watch 7 ya, penggunaan ring dengan smartphone Samsung akan menghasilkan angka energy score. Ini akan hadir setiap pagi setelah kita bangun tidur. Ini adalah skor yang berdasarkan skor maksimum di 100. Faktor-faktornya bisa langsung lihat dalam list yang satu ini. Kalau ada faktor yang kurang baik ditandai dengan warna orange. Nah, kita bisa cek kenapa faktor itu dirasa kurang baik dan solusinya apa, supaya kedepannya kesehatan kita bisa jadi lebih baik lagi. Nah, yang satu ini sempat membantu saya setelah pulang dari trip yang terakhir dan kena flu tipis-tipis. Nah, kecapean sih udah jelas ya. Energi skornya buruk banget. Dan kalau saya ukur tekanan darah ya, itu tinggi terus selama beberapa hari. Aduh, badan tuh jadi gak enak banget.
Saran yang terlihat di sini adalah kegiatannya kurang. Jadi kegiatan di hari sebelumnya itu kurang alias kurang gerak. Nah, berdasarkan saran ini setelah agak sehatan dikit, saya mencoba untuk olahraga jalan kaki aja ringan pagi-pagi keliling kompleks. Hasilnya, wah instan ya ternyata ya. Tekanan darah saya turun ke level yang normal dan keesokan harinya badan saya memang terasa jauh lebih segar. Ya, jadi buat saya pemantauan nonstop ini sangat-sangat penting. Kalau tekanan darah saya tinggi terus, itu bahaya untuk ginjal dan organ tubuh lainnya dalam jangka yang panjang ya. Kalau sampai kena penyakit degeneratif seperti itu, mahalnya luar biasa. Harga ring ini nggak ada artinya ini. Jadi saya berakhir dengan menggunakan terus ring ini kecuali saat mandi ya. Pencatatan jadi jauh lebih konsisten ketimbang pakai smartwatch yang jelas kalah nyaman kalau dipakai tidur ya. Nah, kalau urusan nge-charge, saya lebih sering nyicil chargingnya. Jadi pada saat lagi mandi atau siap-siap pagi hari, itu pun ya nggak perlu sering-sering ya. Jadi saya masukin aja ke dalam charging case-nya. Dan ring ini sendiri sebetulnya bisa awet selama 1 minggu. Jadi bepergian keluar kota kalau cuma 3-4 hari itu bahkan nggak usah bawa charging case-nya juga nggak ada masalah selama baterainya emang penuh. Oke, untuk harganya Samsung Galaxy Ring ini dijual dengan harga SRP di 6.499.000, berarti sama dengan harganya di negara lain dan mirip dengan pesaing lain yang sekelas dengan ini. Bedanya yang ini nggak perlu ada subscription, jadi nggak usah bayar ekstra lagi gitu ya. Nah, oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kalau mau beli pastikan ukuran ringnya udah pas. Gunakan ring sizing kitnya untuk memastikan bahwa kita nggak salah pilih ukuran ya. Lalu ya sebaiknya pilih juga warna yang tepat. Karena ini mau dipakai terus-terusan 24 jam sehari bahkan mungkin 365 hari setahun. Karena kan tujuannya untuk pemantauan yang non-stop lah ya. Kecuali kalau emang mau beli 3 warna gitu ya nggak bebas. Sultan mah bebas ya. Mau ganti-ganti sesuai dengan kebutuhan tiap hari bisa. Tapi kalau pakai cuma 1, pastikan aja warnanya udah pas buat kalian ya. Lalu, meski memang bisa untuk mengukur aktivitas olahraga, tapi penggunaan smartwatch pada umumnya akan lebih mumpuni dan lebih lengkap lagi fiturnya. Jadi sebetulnya dipadukan dengan smartwatch itu akan lebih oke lagi. Kemudian, dia tidak kompatibel dengan perangkat Apple dan meskipun kompatibel dengan smartphone Android, tapi fitur terlengkap akan diperoleh dengan smartphone Samsung terkini. Lalu, hati-hati kalau sampai hilang, tidak ada penanda dengan suara dan ring ini nggak punya GPS sendiri, jadi pastikan aja si ring ini dipakai terus ya. Tapi kalau dipikir-pikir sih sebetulnya ya, jam-jam saya tadi juga nggak bisa dicari. Kalau keselip ya keselip aja, nyarinya ya dicari aja gitu seperti biasa. Oke, kita masuk ke hal yang kami sukai. Pertama, dia nyaman banget. Mau dipakai kemanapun, kapanpun, ini nyaman. Kemudian, baterainya awet sekitar 7 hari untuk ukuran 12 ya. Ya 13 juga sama sih, sekitar 7 hari juga ya. Lalu case-nya ini membuat total penggunaannya bisa lebih dari 2 minggu tanpa ngecharge. Dan desainnya keren ya. Beda aja sama case-case yang biasanya. Kemudian, ada fitur gesture yang tadi kita bahas. Lalu, tahan air. Banget tahan airnya ya. Jadi nggak perlu sering dilepas. Lalu dia datang dengan 3 warna pilihan yang keren-keren ya. Lalu kemudian desainnya concave atau cekung, membuat efek keausannya itu jadi nggak mudah terlihat. Lalu ada ring sizing kit nih ya, yang gratis tadi. Lalu dia juga mudah dipadu padan dengan jam konvensional atau bahkan smartwatch dan sportswatch yang lain. Nah, jika dipadukan dengan ekosistem Samsung misalnya Watch 7 ya, pengukuran dan analisa data yang dilakukan akan makin lengkap, lebih akurat dan tergabung dalam satu aplikasi aja. Jadi misalnya mau olahraga ya pakai smartwatch, ya ringnya mau dipakai juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau tidur pasti pakai ringnya dong. Lalu energy score dan penjelasannya itu membantu dalam memastikan kebugaran kita sehari-hari juga ada di sini ya, terbantu dengan itu ya. Kemudian tidak ada biaya berlangganan sama sekali. Nah, kalau ada yang bilang mending smartwatch atau smartband aja, nah gua akan bilang kenyataannya nggak bisa mendang-mending kalau urusan kesehatan. Idealnya smart ring digunakan untuk mengisi kekosongan dalam pemantauan kesehatan. Kalau ada yang bilang dengan harga segitu mending beli cincin emas aja, wah saya akan bilang ya silakan aja ya. Ya, tapi emang yang ini bisa bantu untuk mantau kesehatan yang pada akhirnya bisa membuat kita bisa beli banyak cincin emas kalau sehat terus. Amin. Dan kalau hanya cincin emas saja yang dibeli, kalau kita sakit kan bisa hilang karena dijual untuk biaya pengobatan, ya enggak? Intinya beda fungsi lah sebetulnya ya, beda fungsi. Nah, kalau dianggap mahal, menurut saya itu relatif. Harganya memang tinggi. Saya nggak bisa bilang bahwa ini harganya rendah, tapi jangan protes kalau ada yang bilang murah. Karena sangat wajar kalau ada yang anggap pemantauan kesehatan itu sangat-sangat penting. Dan harusnya sih untuk banyak orang, harga 6,5 juta itu lebih murah dibandingkan kalau sakit dan nggak bisa bekerja. Ya, nggak bisa dapat duit dong.
Ingat kan, murah atau mahal itu bukan ditentukan oleh daya beli kita, tapi tergantung benefit yang diberikan oleh produk tersebut berbanding dengan harganya. Yang namanya kesehatan kan sebetulnya ya nggak bisa dinilai pakai duit, itu priceless. Bisa sih dinilai pakai duit. Kalau sakit, keluar duitnya banyak soalnya. Pada dasarnya, Galaxy Ring ini akan cocok untuk semua orang yang menggunakan smartphone Android. Terutama untuk pengguna smartphone Samsung, apalagi yang kelas atas atau kelas flagship ya. Tidak ada masalah kalau kalian lebih suka pakai smartwatch atau sportwatch brand lain. Silahkan pakai itu untuk olahraga, sementara si Ring ini akan cocok dipakai 24 jam nonstop untuk pemantauan kebugaran ya. Tapi tentu saja, memadukan Ring ini dengan Samsung Galaxy Watch akan memberikan statistik kebugaran yang lengkap dan detail dalam sebuah aplikasi yang sama. Kemudian pemilik jam konvensional yang lebih suka pakai jam yang tahan lama baterainya itu bisa tetap dapat pemantauan kebugaran dengan Ring ini. Baterainya awet pula ya, tinggal masukin dalam charging case saat sedang mandi. Beres kan? Jadi, kalau pemantauan kebugaran yang non-stop adalah hal yang paling penting, rasanya Samsung Galaxy Ring ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Sementara kalau ditanya apakah saya akan beli atau pakai, saya akan jawab iya, karena saya merasa butuh pemantauan kesehatan 24 jam sembari tetap bisa pakai jam-jam kesayangan saya lainnya. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.